Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 11 IPS 3. Di sini kami akan melakukan pemetaan konflik dan kekerasan serta metode penyelesaiannya dalam film animasi yang berjudul Luka. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, Anissa Aulia Romdani, yang kedua, Elan Juniawan, yang ketiga, Muhammad Bayu Aji, yang keempat, Muhammad Ragib Dwitama, yang kelima, Nur Irpiana Wardaini, yang keenam, Raffi Ahmad Dhani, dan yang terakhir, Zuhratul Anisya. Aktor konflik. Yang pertama, Luka Paguro. Luka Paguro merupakan monster laut yang cerdas dan inventif dengan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Dia takut pada permukaan tetapi juga sangat ingin tahu tentangnya. Yang kedua, Alberto Scorfano. Alberto Scorfano adalah monster laut yang mandiri dan berjiwa bebas dengan antusiasme yang tak terkendali terhadap dunia manusia. Ia ekspresif dan juga suka berteman. Yang ketiga, Giulia Marcofaldo. Giulia Marcofaldo adalah petualang yang ramah dan menawan dengan kecintaan pada buku dan pembelajaran. Dia adalah teman dari Luca dan Alberto. Yang keempat, Ercole Visconti. Ercole Visconti adalah seorang remaja Italia pengganggu warga lokal dan suka pamer di kota Porto Rosso. Dia telah memenangkan Piala Porto Rosso tahunan, perlombaan yang diikuti oleh anak-anak Porto Rosso. Yang kelima, Daniela Paguro. Daniela Paguro adalah ibu Luca yang penuh kasih sayang yang bertekad untuk menjaga putranya agar tetap aman. Dia secara teratur memperingatkan Luca tentang bahaya di luar laut dan monster darat yang tinggal di sana. Yang keenam, Lorenzo Paguro. Lorenzo Paguro adalah ayah Luca. Dia tidak seprotektif ibu tapi sangat melarang Luca untuk pergi ke permukaan. Yang ketujuh, Massimo Marcofaldo. Massimo Marcofaldo adalah ayah Giulia, seorang nelayan bertangan satu yang mengesankan, bertato dan tidak banyak bicara, membunuh apapun yang berenang. Yang kedelapan, Nenek Paguro. Nenek Paguro sangat mendukung Luca dan rasa ingin tahunya untuk menjelajahi dunia di atas permukaan. Dia juga senang naik ke permukaan dan menghabiskan akhir pekan di sana yang dia rahasiakan dari keluarganya. Yang terakhir ada Sisio dan Guido. Sisio dan Guido adalah dua anak laki-laki yang berteman dengan Ercole. Mereka akan terus-menerus melakukan apapun yang diperintahkan oleh Ercole. Dinamika konflik. Yang pertama, tahap pra-konflik. Pada tahap ini, konflik masih bersifat tersembunyi dimulai ketika Luca bertemu dengan Alberto. Alberto memperkenalkan dan mengajarkan Luca tentang hal-hal yang berkaitan dengan permukaan dan manusia, yang membuat Luca sangat tertarik dengan hal itu. Mereka berdua mempunyai sebuah mimpi yang sama, yaitu sama-sama memiliki Vespa. Yang kedua, tahap konfrontasi. Di tahap konfrontasi, konflik mulai terbuka, yaitu ketika ibu Luca mengetahui bahwa Luca sering pergi ke permukaan. Hal itu yang membuat Luca akan dikirim ke pamannya yang bernama Ugo ke dasar lautan. Di sana, Luca akan menghabiskan sisa musim. Ibu Luca sangat khawatir bahwa dunia manusia sangat berbahaya bagi Luca. Karenanya, Luca memutuskan untuk pergi dari rumah dan pergi bersama Alberto ke Porto Rosso. Yang ketiga, tahap krisis. Pada tahap ini, konflik telah memuncak, yaitu saat Alberto menjadi cemburu melihat kedekatan Luca dan Giulia, terutama karena impian untuk keliling dunia mengendarai Vespa menjadi bias ketika Luca ingin bersekolah dan menuntut ilmu. Ketegangan terjadi antara Alberto dan Luca, di mana kemudian Alberto membuka identitasnya sebagai monster laut di hadapan Giulia. Namun, Luca justru berpura-pura kaget dengan perubahan Alberto yang membuatnya diburu oleh Ercole dan teman-temannya. Giulia kemudian mengetahui bahwa Luca juga adalah monster laut. Setelah mengetahui semua itu, Giulia menyuruh Alberto dan
Luka untuk pergi dari desa demi keselamatannya. Goodbye, Julia. I'm sorry. Yang terakhir, tahap pasca konflik. Pada tahap ini, konflik sudah mulai mereda, yaitu ketika Luka bertekad untuk tetap mengikuti lomba sendiri dan memenangkannya. Namun, di tengah perlombaan balap sepeda mendadak turun hujan, sehingga identitas Luka dan Alberto terbongkar. Para manusia lain pun berupaya memburu Luka dan Alberto. Upaya itu berhasil dihentikan oleh ayah Giulia yang mengatakan jika Luka dan Alberto bukanlah monster yang berbahaya. Mereka adalah sahabat baik putrinya. Perlombaan pun berhasil dimenangkan oleh Luka. Para warga Portorosso sudah tidak mempermasalahkan identitas Luka yang merupakan monster laut. Karena Luka terbukti tidak seperti apa yang dibicarakan dan tidak menyakiti manusia. Hubungan antar aktor. Yang pertama, warna hitam ditandai dengan konflik utama, misalnya konflik antara Alberto dan Luka. Yang kedua, warna ungu ditandai dengan konflik kecil, contohnya konflik antara Luka dan ibunya. Selanjutnya, yang ketiga, warna merah yang ditandai dengan adanya aliansi yang retak, misalnya konflik antara Giulia dan Ercole. Kemudian warna coklat ditandai dengan hubungan aliansi, misalnya antara Giulia dan Luka. Dan yang terakhir, warna biru yang ditandai dengan hubungan biasa, contohnya Alberto dan Giulia. Faktor penyebab konflik. Karena orang tua Luka yang sangat overprotective terhadap Luka yang selalu bertekad untuk menjaga putranya agar tetap aman. Mereka selalu memperingatkan Luka tentang bahaya di luar laut dan monster darat yang tinggal di sana. Bukannya peringatan itu membuat Luka takut, tapi justru dia semakin penasaran. Metode penyelesaian. Pada film Luka, metode penyelesaian konflik yang digunakan yaitu menggunakan metode rekonsiliasi, yang dimana semua penduduk Portorosso mengetahui bahwa monster laut itu tidak berbahaya bagi mereka, dan manusia tidak berbahaya bagi monster laut. Tujuan analisis. Tujuan analisis dari film animasi yang berjudul Luka yang pertama yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik pada film Luka. Yang kedua, untuk mengetahui metode penyelesaian konflik apa yang digunakan pada film Luka. Dan yang terakhir, untuk mengetahui siapa saja yang terlibat konflik pada film Luka. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.